apa dalam segala hal ya, intinya kita ingat kepada Allah. Yang tadi itu ya, yang tadi Allah itu senantiasa mengawasi kita. Kalau kita sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh kita, diawasi oleh Allah, kita ini diawasi oleh Allah, maka tidak akan pernah dalam kehidupan kita ini dalam merespon terhadap segala hal yang Allah uji kepada kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Terima kasih banyak yang telah mendukung saya, terutama YouTube-nya channel Ugay Sugi, sahabat yang telah menonton video saya sebelumnya, yang hari ini dan yang akan mendatang. Pokoknya mah diberebetkan, selalu didukung dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa saya di sini akan ngobrol dengan pelanggan tak dikenal sebelumnya, sahabat, yaitu pelanggan Grab setia saya. Mudah-mudahan di dalam obrolannya ada hiburannya, ada hikmahnya, apalagi ada ilmunya, sahabat. Mudah-mudahan ya, yang penting kita ngobrol saja daripada diam-diam baik di dalam mobil Grab. Pokoknya mas, itu aja sahabat. Kita langsung kenalan aja sahabat dengan atas nama Bapak siapa? Nama Yayat Hidayat. Bapak atau AA? Boleh Bapak, udah 44 tahun ya. Ah gitu, atau punya anak ya. Seumuran atau Pak. Subhanallah, kita mah sharing-sharing aja Pak ya. Daripada ini Pak. Ngobrol-ngobrol, pertama kali naik mobil Grab saya, apa yang ada di benak Bapak? Pertama tadi saya pas masuk ya luar biasa, itu kaget ya pas lihat banyak makanan gitu. Oh gitu. Banyak makanan, ternyata ya ini sebuah salah satu mungkin cara ya. Iya. Salah satu cara trik untuk bisa ya menarik pelanggan juga. Kadang-kadang kan ketika bawa anak lupa bawa makanan, ternyata sudah disediakan. Oke lah. Berbagai macam kebutuhan perjalanan ya. Pokoknya kebutuhan perut lah Pak ya. Jajan semacam jajanan ringan gitu. Oke, siap Pak. Oke, banyak-banyak terima kasih Pak atas pujiannya lah ya. Biasa lanjutkan makanya. Oke, pokoknya mah keren lah. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol mau kemana ini teh Pak? Mau ke Kiara Condong ini. Tadi teh barusan tajiyah, udah tajiyah Amang ya. Meninggal dunia. Nah, Jadi di Rancaekek. Sekarang mau pulang ke Bakansari, Kiara Condong gitu. Lumayan agak jauh ya, lebih dari 10 kilo nih. Tadi ngobrol-ngobrol lumayan nunggunya agak lama. Itu gimana Pak? Perasaan Bapak nggak mau ngebatalin atau gimana sih? Ya biasa-biasa aja sih sebenarnya ya. Karena kita kan ya juga menghormati gitu ya pada driver-driver yang juga sama sedang mencari rezeki gitu ya. Terlambat sedikit jangan sampai berjam-jam gitu ya. Ya. Kalau ya sekitar 10 menit, 12 menit, 15 menit wajar saja ya. Sip, betul. Selama kita tidak terburu-buru gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya dengan menunggunya, dengan kedatangan sayanya Pak. Soalnya tadi dilihat dari jarak tempuh juga lebih dari 10 menit gitu Pak. Makanya aduh ini lumayan nih. Tapi alhamdulillah lah, berkat kesabaran mungkin mudah-mudahan apa yang kesabaran ini ada hikmahnya bagi pribadi saya Pak. Terima kasih banyak. Jelasnya menjelaskan innallaha ma'as-sabirin. Ya kita harus sabar dalam segala hal walaupun ya berat kadang-kadang ya. Dalam berkeluarga terutama ya hubungannya sama suami istri, dengan tetangga, dengan masyarakat ya pasti kita akan diuji ya sebagai manusia. Ya salah satu yang terberat itu ujian kesabaran. Subhanallah. Makanya ketika Allah itu menjelaskan di dalam surat dalam Al-Quran, nama ilafas sabirina gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang mampu
mampu bersabar gitu ya, itu hadiahnya ya surga gitu, surga paling tinggi gitu. Subhanallah, pokoknya mah keren sekali sahabat. Ini baru awalan obrolan, saya nggak nyangka ada taujiahnya sahabat untuk diambil bagi pribadi saya. Ya mudah-mudahan ada masukan ke sahabat sekalian yang membuka video ini nantinya ya sahabat. Berarti saya akan menanya-nanya ini mah sahabat, kelihatannya nggak tahu nih, nggak tahu benar dan enggaknya apakah guru apa gitu. Langsung aja ini mah ke topik pembahasan. Ngobrol-ngobrol dalam keseharian emang dia dari pekerjaan, dari basicnya apa? Kebetulan saya itu mengajar ya. Pantesan sahabat. Basicnya, tapi mengajar bahasa Inggris sih. Subhanallah. mengajar bahasa Inggris, tapi sekarang itu saya lebih justru menekankan kepada mengembangkan gitu ya, mengembangkan dan menyadarkan gitu ya, keluarga, murid-murid saya gitu untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah. Menghafal Al-Quran. Jadi walaupun ya basicnya saya guru bahasa Inggris, tapi ya sekarang itu konsisten juga di bidang yang lain, yaitu menyadarkan umat muslim gitu ya untuk ya kembali menghafalkan Al-Quran, karena ini salah satu kita petunjuk bagi umat manusia yang seharusnya ya dibaca minimalnya gitu ya, lebih bagus lagi ya dihafalkan. Insya Allah dengan dihafalkan lebih banyak lagi diamalkan ya Pak ya. Tujuan utamanya ya untuk diamalkan, karena kita tidak akan bisa mengamalkan kalau kita tidak membaca, tidak menghafalkan, tidak mengetahui artinya gitu ya. Gitu. Sahabat, mantap, pokoknya mah keren, menghangat ini obrolan dengan dedikasi yang tinggi sahabat. Bagi pribadi saya pokoknya mah aduh indah banget ini obrolan sahabat. Pokoknya mah luar biasa lah, saya dapat taujiah nih dengan sendirinya nih. Mudah-mudahan dengan si bapaknya nggak keberatan untuk memudahkan ilmu-ilmunya. Terutama ilmu pendidikan Pak ya. Pokoknya mah sesuai dengan ilmu mah aduh gimana ya. Sesuai dengan kehidupannya pokoknya Pak. Ngobrol-ngobrol Pak, ini basic dari ini kan guru bahasa Inggris. Tapi itu di samping guru bahasa Inggris itu emang jadi guru ngaji juga atau gimana Pak? Atau guru madrasah atau apa Pak? Ya saya sekarang kan ngajar di madrasah gitu ya. Jadi ya kita tidak menutup kemungkinan gitu, untuk bisa berdakwah gitu ya, walaupun bidangnya matematika, biologi, apapun gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita itu ya harus bersandar kepada Al-Quran. Jadi apapun basic kemampuan kita atau basic pendidikan kita, ya ujung-ujungnya harus kembali kepada Quran gitu. Jadi ya harus setiap orang itu ya membaca Al-Quran, karena ya kalau kita berjalan ya di lintasan ini kan ada rambu-rambu tuh. Betul. Banyak rambu-rambu. Kalau kita tidak tahu rambu-rambu itu artinya apa, ya kita kan akan celaka gitu. Sama kayak kita dalam memahami Al-Quran juga gitu ya. Kalau tidak tahu rambu-rambu Al-Quran itu apa, tidak membacanya, tidak tahu ya celaka lah gitu. Mantap sekali sahabat. Mudah-mudahan ini mah untuk mawas diri atau mendedikasi pribadi saya khususnya sahabat, bukan untuk saya menggurui tapi untuk meminta ilmu mungkin ya Pak ya, atau memberi wejangan lah gitulah ya, boleh dibilang arti seperti itu lah. Kan tugas kita itu tawasul bil haq wa tawasul bis sabr ya, dalam surat Al-Asr itu. Supaya kita apa sih tidak rugi. Makanya kalau kita tidak mau rugi di dunia ini, dalam surat Al-Asr itu ya kita harus saling menasihati dengan siapapun gitu ya, tentang ilmu apapun yang bisa kita, selama itu dalam hal kebaikan ya harus berbagi ilmu apapun gitu ya. Selama itu dalam kebaikan yang tujuannya untuk ibadah ya berbagi, saling menasihati dalam kebaikan dan takwa gitu. Dan dalam kesabaran ya. Tawasul bis sabr wa tawasul bis sabr. Tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini mah ada pertanyaan dikit itu untuk kesabaran lah ya. Ini kan ada ya bagi saya pribadi yang masih awam untuk dunia pendidikan Islam terutama Pak. Kesabaran itu emang harus digali dari hati sendiri atau emang jangan terlalu sabar, kan terlalu sabar terus nantinya Allah ngasih kesabaran terus jadi nggak akan atau gimana cara pola pikir saya secara tidak langsung untuk kesabarannya aja dulu. Untuk penjelasan tentang
kesabaran, mengapa kita harus menjaga kesabaran ya. Karena sebenarnya sabar itu kalau kita kalau dalam kehidupan sehari ya, sabar itu kalau ada ketika marah aja misalnya sabar gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu saja, sabar dalam mengerjakan kebaikan ibadah itu kan perlu kesabaran. Meninggalkan hal-hal yang jelek juga itu perlu kesabaran. Jadi sebenarnya kesabaran itu melingkupi semua kehidupan kita dalam berbagai macam hal gitu ya. Kita harus sabar, karena isi dari waktu yang kita jalani itu seberapa kita sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Entah itu ujian kebaikan ya, ujian kesenangan, itu kan ujian juga. Ketika kita banyak kegembiraan, itu ujian. Apakah dengan kesenangan itu kita bisa ingat kepada Allah atau justru melupakan Allah? Sama juga dengan yang ujian yang kesedihan gitu ya. Dengan diuji dengan kesedihan itu kita tambah ingat kepada Allah, justru kata terpuruk menjauhi Allah gitu. Iya. Makanya rugi orang-orang yang yang Allah bersumpah tentang waktu. Bahwa manusia itu berada dalam kerugian kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali pertama yang beriman, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati ya dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran gitu ya. Karena ya kalau kita tidak sabar dalam segala apa yang kita hadapi, entah itu kebahagiaan gitu ya, karena kita kadang kalau diberikan kebahagiaan kan lupa bahwa sebenarnya itu adalah ujian. Dengan kita misalnya banyak uang, kita sabar nggak dengan itu bisa tetap ingat kepada Allah dengan banyak uang itu gitu ya. Artinya kita masih memberikan hak-hak yang kita miliki itu untuk orang lain kan. Ketika kita banyak harta dan lain sebagainya kan ada hak orang lain. Nah, kita mampu nggak bersabar dalam menerima kesenangan yang Allah berikan itu untuk tetap ingat Allah gitu. Jadi ya dalam berbagai macam hal ya tetap harus sabar. Jadi tidak boleh ditinggalkan, tapi jangan, jadi nggak ada statement sabar itu harus dihentikan, tidak ya? Iya, sabar mah ya tidak ada batasan kan? Iya, tidak, makanya sabar tidak ada batasnya. Dengan satu obrolan sahabat tapi ternyata murudul, pokoknya mah ini yang perlu dipetik nih. Juga yang paling penting gini ayah, karena kita menjalani waktu ini semuanya diawasi ya. Kita itu ada CCTV-nya ya, ada CCTV yang senantiasa melihat kita. Seperti ini video ini kan salah satu bukti nanti ya di akhirat juga bahwa kita itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya dalam Al-Quran itu setidaknya punya 3 sistem, punya sistem pengawasan ya. Supaya kita supaya kita mawas diri, senantiasa ya bersabar itu tadi ya. Termasuk karena, kesabaran itu tadi. Ya, karena kita tuh senantiasa ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Quran ada ya, kalau tidak salah surat Al-Mujadilah ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Jadi tidak ada pembicaraan rahasia dari 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan dari 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna wala aksara, dan tidak ada bilangan yang sekecil itu atau yang lebih banyak dari itu kecuali Allah akan bersama illa ma'ahu, kecuali Allah senantiasa bersama dia, mengawasi dia gitu. Jadi Allah itu tahu. Bahkan di surat yang lain Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi pengawasan Allah itu pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, melihat kita, melihat segala bentuk yang kita lakukan, itu Allah tahu. Dari A sampai Z kehidupan kita itu Allah tahu. Yang kedua itu pengawasan pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat yang senantiasa yang senantiasa ada di kanan dan kiri kita, mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Itu pengawasan
malaikat ya. Yang ketiga adalah pengawasan oleh diri kita sendiri. Dalam kalau yang pengawasan malaikat ini dalam surat Yasin ya, sering kita baca dalam surat Yasin itu sering kita baca, sebentar ya, lupa lagi ayatnya, itu tentang bahwa yauma nahtimu ala afwahihim, katanya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yauma nahtimu ala afwahihim, suatu hari di mana ketika bibir ini dikunci. Wa tukallimuna aydihim, nanti yang bicara itu apa? Tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian apa? Kaki kita. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, yang baik atau yang tidak baik, itu ada catatannya. Nanti saksinya apa nih? Mulut kita akan bicara, kemudian kaki kita akan memberikan kesaksian. Jadi kita itu tidak ada peluang ya untuk tidak ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi Allah sendiri mengawasi kita. Yang kedua pengawasan malaikat. Ya. Ketiga diri kita sendiri, ya, itu nanti itu pengawasan kita gitu ya. Pengawasan pribadi kita nanti yang sendiri yang akan memberikan kesaksiannya dengan tangan yang bicara gitu, dan kaki yang memberikan kesaksian gitu. Kalau yang tadi yang malaikat itu kan ada malaikat yang senantiasa mencatat ya, mengikuti kita di kiri kita dan di kanan kita, itu juga kita dicatat tuh semua amal-amal kita. Nanti juga kita sendiri juga nanti kita akan memberikan saksian gitu ya, melalui tangan kita yang akan bicara tentang semua yang kita lakukan, dan kaki kita juga akan memberikan kesaksian terhadap semua yang kita lakukan. Jadi dengan 3 pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita harusnya bermawas diri setiap saat untuk senantiasa ingat kepada Allah ya, bersabar dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita gitu ya, untuk tetap senantiasa bersabar dalam segala hal, karena kita ya senantiasa diawasi. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita senantiasa terus bersabar menerima ujian yang Allah berikan, entah itu ujian kesenangan ataupun ujian ya penderitaan, kesedihan dan lain sebagainya. Pokoknya mah kesenangan, penderitaan, yang penting kita sabar aja untuk menjalankannya, gitu mungkin ya. Iya. Sabar dalam menjalani. Ya, sabar dalam menjalani kehidupan, mau senang atau mau susah, atau mau ada mau tiada gitu ya. Tetap ingat Allah, mau sakit mau enggak, yang penting mah kita tetap kesabaran kepada Allah. Obrolannya mantap dan keren sekali. Semuanya akan kembali kepada Allah ya. Ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum, tapi tidak hanya akan kembali, fayunabbi'ukum, kita itu akan dijelaskan tentang semua apa yang kita perbuat di dunia ini. Bima kuntum ta'malun, tentang semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Akan dipertanggungjawabkan di dunia gitu ya, di akhirat. Maaf. Subhanallah. Jadi banyak pengen nanya ini teh. Kalau obrolan seperti ini mah soalnya ini takut salah. Subhanallah banget. Aduh, ini ya, mah sama-sama ini hitung pembelajaran diri. Saya juga udah belum betul benar gitu ya. Ya kan tadi ada tawasobiah, kan wajib memberikan nasihat ya kepada siapapun, terutama kepada anak, istri, keluarga kita yang utamanya, dan kepada orang lain gitu. Semua orang punya kewajiban gitu ya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, semuanya juga punya kewajiban untuk memberikan yang tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Subhanallah. Terima kasih banyak ini obrolannya. Ini mah pokoknya mah nanya dengan keseharian saya, khususnya dari Grab lah ya, untuk supaya
kalau ditarik dari obrolan mah ke jalan yang benar lah gitu ayah. Nah ini untuk pola pikirnya saya pribadi di sini khususnya di belakang supir atau di belakang setir mobil, banyaklah ujian yang dihadapi ya bagi pribadi saya, mau di depan mau di belakang mau apa, misalkan contohnya ya lah yang namanya di jalan lah itu emang harus penuh kesabaran. Contohnya misalkan ada yang nyenggol di belakang ada, nah itu mensiasatinya seperti apa gitu lah kira-kira ini untuk biar kita punya mawasdidi juga gitu untuk dengan ada obrolan seperti ini gitu. Jadi kesabarannya harus seperti apa nih, apakah kita emang harus terus mengalah maksud saya seperti itu, atau harus emang ada tarik ulurnya atau gimana lah kalau dengan ada masalah yang dihadapi dengan tak apa di kasat mata lah ya, yang namanya masalah mah pasti ada gitu, tapi kita mensikapnya seperti apa dengan penuh obrolan seperti ini ya. Kalau uswah atau contoh dalam menghadapi semua masalah gitu ya di dunia ini, apapun profesinya apalagi di jalan gitu ya. Ya yang paling sahih gitu ya, contoh untuk ya ketika Rasulullah diludahi gitu ya, Rasulullah itu tidak membalas dengan meludahin juga gitu ya, bahkan beberapa kali lewat ke situ diludahin juga, tapi ketika suatu hari lewat ke situ ya orang yang meludahin itu kan nggak ada yang meludahin, ternyata ditanya kepada orang-orang ternyata sakit. Nah Rasulullah kan yang justru yang duluan menjenguk gitu ya, menjenguk, dan justru orang itu tersadar ingin memeluk agama Islam karena melihat kesabaran Rasulullah SAW, bagaimana dia meludahi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah datang pertama ke rumah dia, sementara tetangganya, teman-temannya justru nggak ada yang menjenguk. Justru orang yang dia ludahi setiap hari, justru orang itu yang datang pertama menjenguk dia. Jadi dengan kesabaran itu ya bisa mengubah orang yang benci ternyata menjadi seorang muslim dan sahabat yang taat kepada Rasulullah SAW. Itu ya salah satu bukti ya bahwa kesabaran itu, kalau kita mah yang diludahi, waduh gimana gitu ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh sedemikian dramatisnya gitu ya. Kalau gimana sih orang diludahi gitu, tapi Rasulullah bisa bersabar dalam kejadian itu, sehingga dengan kesabaran Rasulullah Allah bukakan kan pintu hidayah untuk dia bisa sadar akan bahwa dia salah dan mengakui Rasulullah SAW, dan kemudian bersyahadat ya, mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Subhanallah, keren sekali sahabat, pokoknya mah obrolan yang hangat ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bagi kita semua sahabat ya. Sekarang mah closingnya aja Pak untuk obrolan ini, kira-kira apa Pak yang mau diberikan kepada saya dan umumnya kepada penonton nantinya Pak? Ya intinya kalau ketika tadi ya muara di obrolan kita itu tentang kesabaran gitu. Betul. Ya. Tapi intinya ketika kita mencoba untuk bersabar dalam segala hal, intinya kita ingat kepada Allah. Yang tadi itu ya, Allah itu senantiasa mengawasi kita. Kalau kita sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh diawasi oleh Allah, kita ini diawasi oleh Allah, maka tidak akan pernah dalam kehidupan kita ini dalam merespon terhadap segala hal yang Allah uji kepada kita itu dengan hal-hal yang jelek gitu, dengan kejelekan gitu. Karena kan ingat Allah, ini ujian dari Allah gitu ya. Di jalan tiba-tiba ada orang yang memarahi kita, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu bersabar merespon apa yang dia tuduhkan kepada kita dengan kesabaran, atau justru kita membalasnya dengan sesuatu atau dengan marah lagi gitu ya. Ya intinya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan dalam setiap kehidupan kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
Oleh karena itu kita harus senantiasa menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu bersabar dalam segala hal, dalam hal ujian kebaikan maupun ujian kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya. Subhanallah. Keren sahabat, ini untuk pejangan yang diobrolkan dengan AA siapa tadi teh? AA Yayat Hidayat. Mudah-mudahan obrolan yang singkat, padat dan jelas tentang kesabaran, terutama dalam kesabaran dalam berkehidupan ayah. Mudah-mudahan kita ada hikmahnya lah, kita bersama lah pokoknya mah. Belajar, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak sahabat yang selalu mendukung YouTube-nya channel Ugay Sugi. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe sahabat. Dan tak lupa juga tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan video-video terbaru dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Sekian dulu dari obrolan ini sahabat, mudah-mudahan di kemudian hari akan disambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.